Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidil awwalin wal akhirin Sayyidina Ahmad Sayyidina Muhammad wala alihi wal mahdi khalifatihi wassalim. Segala puji bagi Allah. Selamat sore sahabat-sahabat semuanya. Berjumpa lagi dengan saya ya, Al Salim. Di kesempatan hari ini saya menyapa sahabat-sahabat semuanya agar senantiasa kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia ya, dan pastinya semuanya berjalan dengan lancar ya, sebagaimana semestinya keinginan kalian sahabat ya. Dan semoga setiap harinya Allah menjaga kita semua, Allah melindungi kita semua dari perkara-perkara yang buruk serta dari kejahatan-kejahatan manusia, baik yang nyata maupun yang tidak nyata ya. Pokoknya doa saya yang terbaik buat sahabat-sahabat semuanya, siapapun kalian, dimanapun kalian, dan sedang apapun kalian, semoga kalian semua dijauhkan dari segala musibah, dari segala bencana, dan juga hal-hal yang bersifatnya negatif ya sahabat ya. Dan di hari ini sahabat, saya dikontak oleh seorang warga sekitar nih ya. Orang ini tepat ada di depan saya ini ya. Assalamualaikum abang. Dengan siapa ini? Saya Pak Rusdi. Saya Pak Rusdi. Pak Rusdi. Bapak Rusdi dari kepala ini apa, dari kampung ya? Iya, Dari desa yang diteror sama nenek Gombel. ya, betul. Di Gombel itu. Iya. Ada perihal apa ini Bapak Rusdi menghubungi saya? Ajak ketemuan di sini juga ini. Seperti ini Raden. Gimana? Anak saya sudah beberapa hari itu nggak kelihatan. Beberapa hari nggak kelihatan. Iya. Maksudnya gimana ini? Nggak kelihatan gimana maksudnya? Saya juga tidak tahu Raden. Sepertinya firasat saya tuh firasat buruk yang terjadi sama anak saya itu Raden. Bagaimana ini? Saya curiga kalau anak saya itu bakal dijadiin tumbal sama Nyi Gombel itu. Bapak anaknya berapa umurnya? Anak saya masih sekitar 7 tahunan, 6 tahunan lah. Ada berapa? Satu atau dua? Satu. Satu. Iya. 6 tahun. Iya. Cewek cowok? Cewek Raden. Cewek. Iya. 6 tahun perempuan. Memang tadi ya lagi di mana anaknya? Sebelumnya sih cuman main di lapangan-lapangan sini Raden. Itu dia pulang kemarin itu teman-temannya bilang sudah pulang Iya. jam hampir maghrib itu. Sudah hampir maghrib, teman-temannya sudah pulang. Cuman dia masih bermain sama teman satunya. Nah, saya di situ bergegas mencari Raden. Cuman ya saya sudah mencari di mana-mana tidak ada. Saya sudah menanyakan lagi temannya yang lain tidak ada. Bahkan saya sudah menanyakan ke teman yang pulang bareng sama dia itu terakhir. Katanya sudah pulang juga. Berarti mau menjelang maghrib baru mau pulang gitu? Iya Raden. Aduh. Kan kamu tahu sendiri Bapak, di kampung Anda ini ada peristiwa-peristiwa yang cukup menggemparkan ya. Dihimbau buat para orang tua, bila mana sudah menjelang maghrib, anak-anak dibawa pulang, diajak pulang kalau sedang bermain Iya, kebetulan ya. di situ. Karena memang si Nyai Gombel ini dia itu mencari target anak-anak ataupun bayi menjelang maghrib, ba'da maghrib atau sebelum maghrib itu. Makanya kita semuanya di sini berusaha semaksimal mungkin khusus orang tua lah ya. Apabila mau menjelang maghrib, itu anak-anak udah di dalam rumah itu, jangan sampai keluar-keluar itu. Pintu harus tutup rapat itu Bapak. Dan cuman waktu itu Aduh. saya lagi sibuk Raden. Lagi banyak. Udah berapa hari nih tiadanya nih, hilangnya nih? Sudah 3 hari Raden.
Astagfirullahaladzim. 3 hari sudah tidak udah hilang itu. Udah pernah apa? Udah mencari kemana aja? Saya sudah puas mencari kemana saja. Tapi Kepala desa tahu nggak? Kepala desa mungkin juga sedang mencari. Saya sudah memberitahu juga kepada kepala desa. Apa kata beliau? Ada tindakan apa dari kepala desa? Dia cuma membantu mencari saja, Raden. Belum mau temu sampai sekarang. Belum. Kenapa baru hubungi saya? Kepala desa juga tidak ada info soalnya ini kepada saya nih. Karena kepala desa tidak ingin mendapatkan Raden. Harusnya kepala desa hubungi saya sudah ini. sangat khawatir sekali ini, makanya saya terpaksa, Raden. Ini udah yang keberapa ini anak-anak pada hilang ini ya. Gini deh, Bapak Rusdi. Istrinya di mana? Sudah ada di rumah, Raden. Di rumah. Sedang mengandung. Masih mandung. Waduh. Makanya saya juga di situ sibuk bekerja. Itu istri saya istirahat di rumah. Astagfirullahaladzim. Saya tidak sanggup. Bahkan istri kamu lagi mengandung. Udah berapa bulan? Ada sekitar 4 bulan, 5 bulan. 4 bulan atau 5 bulan? Iya. Waduh ini bisa target lagi nih. Astagfirullahaladzim. Berarti yang pertama ini hilang nih, anak pertama ini yang hilang. Ini yang dikandung anak kedua. Iya. Nah, ini perlu diimbau lagi nih. Ya, pokoknya saya harus tegasin banget kamu ini. Saya harus ingatkan kamu banget ini. Ya, anak kamu yang dalam kandungan jangan sampai dibawa kemana-mana. Ya, bilangkan istri kamu itu. Khususnya istri kamu nih. Ya, apalagi kalau udah mau maghrib, udah di rumah saja. Kalau sudah gelap itu udah jangan keluar-keluaran. Target si nenek gombel ini sudah gelap itu. Apalagi kalau udah menjelang maghrib. Dia mencium banget ini aroma-aroma bayi. Janin-janin gitu loh Bapak Rusdi. Oke gini deh Bapak Rusdi. Nanti pulang saja. Tidak apa-apa. Pulang saja ke rumah. Ini biar jadi urusan saya. Nanti saya akan mencoba mencari keberadaan anak kamu itu. Ya, siapa namanya anak kamu itu? Perempuan. Fatima. Iya. Berarti kalau 6 tahun, 7 tahun sekolah dong ya? Iya sudah sekolah. SD, 1 SD. Sahabat, ini apa? Pelajaran juga nih buat kalian-kalian semua ini ya. Terkhusus buat kalian-kalian yang masih memiliki balita ya, dihimbau pada kalian semua dijaga anaknya baik-baik, apalagi kalau sudah menjelang maghrib. Jangan sampai kalian keluar-keluaran ya. Pintu harus tertutup rapat itu semuanya, jendela menjelang maghrib sahabat, karena itu adalah 2 alam yang sedang terbuka itu ya, antara alam dunia kita dan alam gaib, alam iblis, setan, demit, siluman segala macam itu ya. Makanya Nyi Gombel ini melakukan aksinya itu menjelang maghrib Bapak Rusdi. Karena kalau udah gelap itu dia udah mulai bergerak itu. Jadi saya minta tolong sekali Raden menemukan anak saya itu, Raden. Saya sudah nggak sangat khawatir, Raden. Sahabat komentar ya. Menurut kalian ini ulah si nenek gombel atau bagaimana? Ya, komentar sebanyak-banyaknya. Oke. Karena selepas ini saya mau menggempur nenek gombel nih. Kita mencari anaknya Bapak Rusdi ini yang bernama Fatima. Ya, anaknya sudah 3 hari tiada hilang sahabat. Mungkin ada kemungkinan besar memang diculik oleh si nenek gombel beserta para dukun-dukunnya ini Bapak Rusdi. Ya. Nih Bapak Rusdi udah linglung sahabat tuh, kayak ini udah lemes nih. Ini kayaknya udah mencari kemana-mana ya. Iya, saya sudah sangat kewalahan mencari kemana lagi Raden. Tapi alhamdulillah loh, kamu mencari tidak terjadi apa-apa sama kamu ini Bapak Rusdi. Sudahlah ya. Sudah kameramen, kita siap-siap ya. Ternyata kita dihubungi oleh salah satu warga sekitar yang terjadi kehilangan lagi di anaknya ini. Astagfirullahaladzim. Ini sudah keberapa saya juga bisa pastikan sahabat ya. Ulah nenek gombel ini sudah sangat-sangat merasakan sekali ya. Kita harus segera banget ini menyelesaikan perihal masalah Nyi Gombel ini biar teror yang dialami kampung di sini itu selesai. Ya, kasihan anak-anak yang nggak berdosa, yang nggak tahu apa-apa, yang nggak bisa apa-apa menjadi korban
keganasan, kebejatan ya dari komplotan si nenek gombel ini ya. Selepas ini saya mau masuk karena ini nggak jauh dari hutannya ya. Iya, betul. Karena kamu ajak saya ketemuan di sekitaran hutannya si nenek gombel ini, Bapak Rusdi. Ya, pokoknya kamu nanti gak usah ikut saya. Kamu pulang aja. Ya, kamu pulang aja kalau Nggak boleh saya. kalau saya ikut bantu. Bukan tidak boleh. Saya khawatir bekerja sambil melindungi kamu itu cukup repot nanti Bapak Rusdi. Ya, biarkan saja saya bergerak sendiri. Insya Allah anak kamu akan selamat. Ya, saya merasakan energi masih ada anak kamu itu. Itu artinya beliau, anak kamu itu masih aman. Ya, mungkin hanya sebatas pengaruh saja. Ya, tolong selamatkan Raden. Hmm. Saya itu Raden. Karena ini malam Jumat, kemungkinan ritualnya itu akan dilakukan malam hari itu. Ya, pokoknya Bapak Rusdi tenang-tenang aja. Insya Allah anak Bapak Rusdi akan kembali dengan selamat dan aman dan sehat walafiat. Ya, saya mau kamu pergi aja, pulang ke rumah aja, nggak apa-apa. Baik, Raden. Ya, biar ini jadi urusan saya. Dan sampaikan juga kepala desanya juga. Ya, biar tidak perlu khawatir lah semuanya ya. Intinya saya menghimbau, pokoknya sampaikan ke semuanya para warga, kalau sudah menjelang maghrib jangan ada keluar-keluaran. Ya, kalau udah jam 5 sore udah pulang semuanya anak-anak, sampaikan semuanya. Baik. Oke, ya sudah. Lepas ini saya mau gempur, yang namanya gombel sahabat ya. Saya mau mencari anaknya Bapak Rusdi dulu ini. Saya harus segera bergegas. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.